pada masyarakat gitu ya. Contohnya ini Kampung Bayam ini gitu. Bersama kunci gitu aja. Ini kan udah hak kami ya, bukan ini. Permasalahan politik perkotaan masih menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan, sekelas kota Jakarta pun masih banyak konflik-konflik atau permasalahan terkait politik perkotaan yang masih menjadi PR bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian kali ini, kami selaku kelompok 8 akan mengambil contoh kasus permasalahan Kampung Bayam yang terkena dampak penggusuran kota dan sampai saat ini masih belum mendapatkan solusi. Pemprov DKI Jakarta pada saat era Anies Baswedan menggusur Kampung Bayam pada tahun 2019. Penggusuran tersebut dilakukan untuk membangun Jakarta International Stadium. Kampung Bayam sendiri merupakan sebuah kampung yang dulunya berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kini kampung tersebut berada di wilayah Jakarta International Stadium. Melalui video ini, kami akan mengenalkan kepada kalian mengenai akar permasalahan yang terjadi di Kampung Bayam, kebijakan pemerintah Pemkot Jakarta yang memberatkan warga Kampung Bayam, serta kita akan mencari solusi berdasarkan wawancara dari warga setempat. Ayo simak video ini bersama-sama. Oke, teman-teman, di sini kita bersama Bapak Muhammad Furqon selaku Ketua Kelompok Tani dari Kampung Bayam yang akan menjelaskan bagaimana latar belakang penggusuran dari Kampung Bayam tersebut. Silakan, Pak. Iya. Sebelum posisi Jakarta International Stadium ini dibangun, memang pada saat 2018 ya saya juga dan masyarakat di sini ya petani-petani di sini awalnya nggak yakin dan nggak percaya lah. Sebab apapun yang telah kami alami 2008 dibongkar, 2009 kita dibakar, 2010 bahkan 2013 2014 tempat ini yang begitu luas 26,5 hektar itu menjadi sarangnya sampah. Jadi dari sampah Ancol dan semuanya, Pemda DKI Jakarta dulu ya 2013, 14 sampai 15 itu menjadikan arena perkebunan di sini itu sampah. Lalu kami menganggap bahwasannya karena kami sebagai petani tidak dimanusiakan ya, artinya tidak dianggap manusia gitu. Karena kalau menurut kami begitu hijaunya tanaman yang ada main uruk aja berarti kami udah nggak dimanusiakan gitu. Makanya kenapa 2018 kami hampir saja nggak percaya, nggak pernah yakin bahwasannya ada pemerintah yang akan berpihak pada masyarakat gitu ya. Contohnya ini Kampung Bayam ini gitu. Ya biasa anggapan saya ini namanya di lingkungan kalau ada orang pakai baju oranye itu ya nggak aneh lah kan. Pakai baju oranye itu nggak aneh ya. Setiap lingkungan pasti ada. Gitu. Tapi di sini ada kecurigaan kok ini bolak-balik melulu nih orang ya kan gitu pakai motor bebek gitu. Pakai motor bebek gitu. Terus menyapa ibu-ibu dan bawa anak gitu ya kan. Lalu saya perhatiin ngobrol apa gitu ya, anehnya kok bisa terarah gitu sayanya gitu. Biasanya nggak ya cuek-cuek aja gitu, macul ya babat rumput pakai arit ya udah babat aja fokus. Pas buka belum sadar juga, terus lama-lama menghampiri ke pendopo kan. Pada saat itu ada pagar pembatas dulu ya. Saya lihat itu makin lama-lama ibu makin panggil warga banyak gitu ya kan. Ada apa?
Oh saya itu pas saya lihat pas dibuka maskernya, iya gubernur ya itu dulu kan Pak Anies ya. Kalau saya track langsung dia begini, ya kan mungkin nggak mau kedengeran rame-rame atau gimana ya udah. Ya akhirnya udah ya Pak Acul saya taruh pendopo lempar kan nyemplung aja ke tambak itu bersihin badan ya kan. Ya namanya kita kaget gubernur sendirian ya kan. Ya, pakai motor ini lagi bebek yang Honda itu kayak motor Astrea lah. Motor Astrea kita malah nyangka sih pejabat pakai motor gituan ya kan. Ya, kirain saya pengawas kebersihan atau gimana ada wajar. Nah singkat cerita akhirnya dengan isyarat beliau nggak perlu heboh-heboh gitu ya. Ternyata beliau itu udah muter-muter di kebun-kebun gitu. Ya di kebun-kebun mungkin ya bener gak sih ada petani gitu di Kampung Bayam ya, kita ulah-ulah misal nggak tahu lah ya kan rencana apa. Nah akhirnya kita kumpul lah di pendopo yang saya ceritain itu. Dia bilang sama kami ini akan dibangun kawasan besar, namun juga di sini tidak menghilangkan yang kecil. Jadi kita membangun yang besar, yang kecil akan dibesarkan juga. Apa namanya? Jadi Stadion Tarap Internasional. Stadion Tarap Internasional itu nanti warganya yang berkebun, yang bermukim di sini, artinya yang sudah bertempat tinggal di sini, yang memang benar-benar bertempat tinggal di sini gitu. Bukan artinya udah datang cuma hanya kan biasa di grey area itu kan hanya jadi ajang pemanfaatan fasilitas aja gitu. Ada datang biar kerja, yang penting mencari tempat murah kan gitu. Makanya di sini kan banyak kategori orang-orang tersebut kan. Nah artinya akan disandingkan dengan Jakarta International Stadium ya kan. Ya karena potensi kami memang ya nggak mengada-ngada, kami adalah petani ya kan. Ya alhamdulillah dari mereka Pak Anies tuh meninggalkan pesan dari tulisan goresannya masih ada, kita simpan. Ya dari situlah mulailah didirikannya sekolahan masyarakat yang putus sekolah, anak-anak ya kan. Ya dari awal pertama itu saya inget banget, saya kenal namanya Usama Abdul Aziz, kalau dipanggil tuh Sami-Sami melulu ya, Bang Sami. Ya namanya dinamika ya selalu ada kecurigaan melulu kan gitu. Padahal Bang Sami ini sisinya baik, dia menangani sosial masyarakat, mengajarkan anak-anak ya kan, buat tinggi bernapas apa dan sebagainya. Pokoknya ada peradaban yang mulai dibangun. Kalau dulu kan kita petani ini adalah cuma hanya mengais rezeki ya kan, yang penting anak kita bisa jajan sekolah, melanjutkan sekolah gitu. Nah tapi di sini bagaimana kita menjadi petani memiliki konsep yang lebih menguntungkan. Singkat cerita begitu. Nah akhirnya sampai jenjang kita membuat desain, ini tempat tinggal ini maunya seperti apa ya, dibantu juga pada saat itu sama aktivis-aktivis mahasiswa dari UI ya kan, dulu dibantu. Ini desainnya ruangannya kayak gimana, makanya undakannya bagaimana, terus pengen di atasnya juga ada kebun juga untuk hidroponik dan sebagainya kan. Nah ini semua dari warga gambarnya gitu. Nah makanya saya pikir kami aneh jadi cerita kesininya itu pada saat sebelum bulan Desember 2008 kita kan sudah diresmikan gedung ini. Peruntukannya adalah warga Kampung Bayam. Nah dari hasil rapat bersama di aula Kelurahan Papanggo itu jelas kan disaksikan oleh PIC-nya Jakarta Propertindo, Jakpro ya kan, dari PIC-nya Wali Kota Jakarta Utara, Lurah, Camat dan sebagainya. Itu hal hasil kami diberitahukan oleh PT Jakarta Propertindo, artinya calon penghuni ini yang sudah secara simbolis akad itu kita sudah serah terima kunci dari perkebunan apa kan di bulan Oktober itu. Perkebunan sudah dilegalitaskan lah, namanya Pak Anies kan bukan lurah, bukan camat, bukan wali kota, pada saat itu kan gubernur ya. Berarti akad itu sudah menyerahkan gitu kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi artinya inilah hasil masyarakat yang berkolaborasi dengan PT Jakarta Propertindo. Ya kami juga ngontrol bangunan ini siang malam itu, kami dididik juga ya kan, masalah nadar coran apa begitu, enggak digaji, enggak minta gaji. Dan
Sampai kami sebelum membangun ini juga diberikan lahan di hunian sementara secara mandiri. Yang digadang-gadang sekarang ini PT Jakarta Propertindo bilang warga Kampung Bayam telah menerima kompensasi. Menurut saya kumpullah duduk dialog bersama dengan warga. PJ Gubernurnya juga, sekdanya juga ya harus berdialog bersama agar runutannya itu kembali kepada keaslian, bukan kepalsuan gitu. Menerangkan kepada publik bahwasannya kelompok tani ini jelas memiliki hak yang kuat, bukan memiliki janji-janji gitu, tapi memiliki hak secara birokrasi sudah dilalui, sudah dilewati ya kan gitu, dari desain dan sebagainya. Bahkan hunian sementara lahan yang dipinjamkan oleh PT Jakarta Propertindo kan cuma 1 tahun di Jalan Tongkol 10 Pergudangan Kelapa nomor 10 RT 9 RW 1 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan itu masih berdiri kok itu. Jadi pada saat itu karena saya sebagai ketua kelompok tani mendapatkan resume santunan namanya 47.500.000. Dan itu bukan uang pribadi ketuanya sebagai ketua kelompok, tapi di situ ada uang warga usaha bersama. Kan di situ. Ya itu kita kembalikan kepada pembangunan dan ada foto-fotonya histori pembangunan dan sebagainya. Nah, setelah itulah kami menyelesaikan desain dan apapun, terus Pak Anies sudah meresmikan hal hasil yang tadi saya utarakan di dialog di Kelurahan Papanggo di Aula Gedung Serbaguna. PT Jakarta Propertindo mengutarakan kepada warga masyarakat keseluruhan baik dari kelompok tani dan semua itu ada hadir. Bahwasanya seharusnya kan kalau rencana sewa itu warga dipungut biaya atau dibeban itu senilai 1.800.000, tapi ceritanya ini berbeda karena PT Jakarta Propertindo itu hanya masa transisi 6 bulan, meminta kepada pihak warga itu kontribusi sewanya itu adalah 1.800.000 per bulan, 1.800.000 per bulan untuk sewa. Namun di sini mereka PT Jakarta Propertindo sudah memangkas hasil rapat pimpinannya dari kisaran 750.000 ya udah, di situ pun kita utarakan bagaimana dengan warga 600.000. Akhirnya kita menyambung pada agenda tanggal 28. Nah, inilah yang menjadi polemik. Tanggal 28 itu kesepakatan draft aturan instalasi air pengelolaan yang akan dikelola oleh kelompok tani sampai masa transisi 6 bulan. Nah, selesai masa transisi 6 bulan itu kan nantinya kita ke depannya apakah nanti diatur oleh Dinas Perumahan, nanti ada pembahasan hak guna pakai, hak milikah gitu ya kan gitu. Karena pada saat itu konsepnya kita dari awal rumah deret sampai di Kampung Susun ya kan, itu konsep kita dulu. Nah, seharusnya ini kan di tanggal 1 Januari itu draft yang sudah dibuat oleh PT Jakarta Propertindo oleh PIC-nya yang bernama HIPSI itu diserahkan kepada warga dong. Ya. Nah, tanggal 1 Januari itu karena dibuat tanggal 28 Desember. Nah, masih 1 Januari kita dari hunian sementara ke Kampung Susun Bayam ini udah pindah seharusnya. Nah, lagi-lagi kami memiliki rasa kecurigaan, akhirnya memilikilah rasa emosi tidak percaya. Ada apa? Ketika Jackpro kita sambangin, ketika PJ kita bersurat, audiensi juga nggak pernah merespon, nggak pernah menemui. Bahkan sampai kita keselnya sebenarnya kita gerakan tanggal 13 Maret di sini. Tanggal 13 Maret 2023 karena janji-janji draft yang sudah dibuat itu kan kita cara akad tuh dasar tuh milik kita, tinggal legalitas saja. Artinya legalitas itu karena kita warga yang dibina yang sudah disertifikatkan, kan kita memiliki sertifikat dari Pemda. Ya nggak lepas dari legalitas lah ya kan gitu. Nah, artinya legalitas itu apa sih ya kan, di situ ada peraturan-peraturan yang harus kita menjadi pedoman ya kan dalam lingkungan gedung ini. Nah, itu sampai sekarang tidak diberikan. Bahkan kami ditelantarkan. Akhirnya sebelum menjelang tanggal 13 Maret kita bergerak itu
kita nyambangi dulu bertemu dengan IDSI. Nah lagi-lagi jawabannya nggak memuaskan. IDSI PIC itu yang membuat draft juga dengan rekan-rekannya Hikmat, Erpian gitu ya kan. Ini ya mereka yang dipercaya oleh direktur PT Jakarta Propertindo membuat draft peraturan dan sebagaimana pun kuncinya apa nantinya kan gitu. Nah, ya kami tanya di situ, malah dia bilang bang coba nanti tolong kondusin deh warga. Saya yakin tanggal 11 warga bisa segera menempati lah. Ini kita draftnya mana dulu kan tanggal 1 Januari seharusnya kok sampai tanggal segini. Udah bang karena ada kendala sedikit begini. Seharusnya humanis lah hubungan komunikasi itu berjalan. Jadi jangan sampai kayak mengarang gitu, kayak ngarang pantun atau sajak ya kan nggak mungkin. Ini kan ruang hidup ya. Nah, lalu dia bilang makin besar kepala juga karena dia adalah pejabat Jackpro. Dia bilang menjanjikan begini ya nanti jaminan jabatan saya bang di Jackpro nggak usah takut. Kok takut banget sih? Ya saya jawab lah sebagai warga, apalagi tukang cangkul saya. Lah ini bukan individual bang, ini ruang hidup bang. Abang enak banget jabatan individual bang. Ini masyarakat. Saya aja nih punya istri, anak 3 ini bang, bukan individual. Nah kalau beberapa kakak di sini, ini kelompok aja 64 kakak. Berapa ratus bang? Abang enak aja menyuarakan janji jabatan saya jaminannya. Nah, kalau jabatan abang besok udah nggak kerja di sini, apa jadinya saya bilang gitu. Ya saya nggak mau tahu lah sekarang gitu. Akhirnya dia bilang ya udah nanti kita akan pertemuan. Dari situlah ada pertemuan apa dan sebagainya nggak ada. Ya akhirnya kita ke kantor pusatnya, malah nggak bener lagi. Pak Iwan Takun juga ya kan begitu. Artinya melempar sana melempar sini. Akhirnya ya mau tidak mau kita tetapkan semuanya ya. Berbondong-bondong ya konsepnya adalah pulang ke rumah karena rumah kita bawa kasur sampai tempat sofa saya walaupun butut-butut bersejarah ya kan ditahan belum ini sama kasur tuh tapi yang lainnya jebol semua karena kita buat tahapan di situ ada orang Polda, Polsek, Polres di situ jaga ya kita nggak ngaruh ya Polsek, Polres semua polisi itu kan pengaman bukan menjegal hak ya kan ini. Saya bilang sama ada orang dari Polda pada Polres itu saya bilang ya kalau bapak mencegah kami nggak boleh masuk ke sini kita gelar-gelar kereta bareng-bareng kasur kompor kita siapin di rel kereta seperti dulu bodoh amat lindes ya karena pusing kali kan gitu ya pokoknya kita dengan cara upaya perlawanan itu supaya kita masuk akhirnya masuklah ke dalam. Wah luar biasa intimidasi dan sebagainya sampai ibu-ibu ngambil air itu ada yang ditendang mas security. Cuma kita mau laporan bagaimana? Kita juga mawas diri lah. Orang kita sama-sama juga orang nggak punya. Karena kita berpikir security itu korban perintah ya kan. Posisinya sama. Dia pekerja, kita butuh tempat tinggal ruang hidup kita ya kan. Kalau kita laporin berkepanjangan, kita sederhana sebenarnya awalnya. Nah ini nggak sederhana lagi, tiba-tiba listrik, musola dimatiin semua, air ya kan, kita 24 jam loh, buang air kecil aja butuh air kan. Ini hak atas air itu benar-benar wajib kan gitu. Oh dimatiin, ya sampai sekarang akhirnya kita itu kenapa dimatikan itu mulai per tanggal berapa ya Pak? Tanggal 13 Maret 2023, pas kami masih ada di pelataran, tadinya kita nggak di atas. Oh tadinya semua warga di bawah, jadi kasur, semua. Tapi itu masih ada akses listrik dan juga air ya Pak? Iya, masih ada, masih muda kita gitu. Ya, tiba-tiba ya udah mau menjelang maghrib, bisa ya kayaknya dimatiin semua. Pada tanggal 13 Maret. 13 Maret ya. Risih kali ngeliat, wah ini mah bikin ribet kali kan gitu. Ya udah sampai sekarang dimatikan. Akhirnya singkat cerita, ya karena saya pikir saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak harus melindungi juga kesehatan anak, juga harus memperhatikan pendidikan anak. Bayangkan kalau kita kena angin belajar aja waktunya gelap kan bingung juga. Angin kan gede kalau di pelataran gini. Tadinya di ujung sana Blok C. Nah, saya memberanikan diri musyawarah karena banyak sekali ada pintu-pintu yang sejak kita secara simbolis kan warga simbolis tuh nanti dipantau sama gubernur gitu ya secara simbolis ya ini milik si A karena udah ada unitnya gitu. Banyak pintu-pintu yang udah terbuka. Ya akhirnya saya terinspirasi. Lah kenapa kita nggak
tinggal di Ya masukin aja di ruangan ya, rumah kita ya kan. Kalau saya prinsipnya kan begitu ya kan. Ya nggak tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita nggak tahu. Yang penting saya mikirnya anak-anak bisa belajar. Kalau di ruangan itu nggak kena angin, kesehatan bisa kejaga lah. Walaupun ya kita artinya fokus dulu tempat tinggal lah. Walaupun artinya kalau ibarat ini ya kelaparan gampang gitu, kita bisa mulung-mulung lah selama kita nggak bisa berkebun gitu kan gitu. Untuk makan mah insya Allah itu selalu memberikan rezeki ya kan, saya bilang gitu. Akhirnya tanggal 29 November mulailah kita berangsur-angsur. Tadinya kan security itu kalau nggak kita lawan kayak gimana ya, kayak bagaimana kuasa gitu. Akhirnya di situ saya buat perlawanan lah sama security. Ente semua penjaga mengharapkan gaji. Anu di sini juga punya tempat tinggal dulunya di sini. Nih SK-nya. Sekarang begini aja deh. Kalau memang kalian memaksa begini nih, lama-lama kita benturan. Nggak main lapor-laporan lagi, saya bilang. Saya tukang tani, saya bilang. Biasa babat rumput, saya bilang. Nanti saya kesel-kesel kalau begini terus, saya babatin semua, saya bilang. Alhamdulillah tuh mulai berangsur kan. Nggak. Kalau bahasa anak kampung Bayam ini nggak kepo lah gitu. Nggak kepo lagi, alhamdulillah. Nah, setelah kita singkat cerita udah rapi, ya kan. Ya sebenarnya sih kangen juga gitu, kepengen kayak dulu di pelataran. Karena apa? Kangennya ada suara-suara ketika anaknya mau berangkat sekolah nggak kebagian nasi, karena kan dapurnya sama-sama dulu. Namanya di pelataran, anak lu serakah sih, banyakan nasinya. Nggak, kangen tuh pengen dengar suara lagi begitu. Tapi sekarang udah nggak ada cerita-cerita itu. Karena apa? Ada di kamar-kamar masing-masing gitu. Nah tanggal 10 Desember ada sekitar 40 ya, 50 security lah, sama perwakilan dari Jack Pro. Terus ini saya kaget nih, ada apa lagi nih kan gitu. Ya udah, dialog. Saya ditanya, ini Mas Burkon listriknya dari mana? Ya kasih tahu lah Mas saya, waktu itu diesel kita masih kecil, itu pun pinjaman dari Solidaritas kan, sampai rusak gitu. Ini diesel. Oh, ya Allah, dia bilang prihatin banget. Ini bensinnya patungan terus. Cara kalian patungnya gimana? Ya kita tambal sulam. Kayak saya sebagai ketuanya nganggur begini, kalau ada parkiran di Gajah Mada dari teman 2-3 hari dapat. Kalau enggak ya minta talangin sama teman. Yang mulung ya dapat duit 10-20 ribu, sisa buat jajan anaknya, ya kan. Ya nanti kalau saya 2 kali talangin ya udah saya begitu, saya terangin apa adanya aja gitu. Oh begitu Mas ya. Nah air mana? Ya air karena dimatiin, saya bilang. Saya kasih tahu nih sumurnya, ini penyulingannya. Ya serius banget gitu kan nanggapin. Akhirnya dikumpulin lah kita di sini. Sampai anak-anak dilusin kepala ya kan. Aduh Bapak Ibu, saya udah lihat kondisi di sini sampai ke ruangan-ruangan Ibu dan Bapak. Nah itu kunci bagaimana? Ya ada yang terbuka, ya ada yang belum terbuka, ya saya buka lah bareng-bareng bersama. Kuncinya yang aslinya di mana? Ya emang nggak ada kuncinya, memang itu saya bilang kayak begitu. Oh, karena kan jendela-jendela itu nggak dikunci. Paling yang terkunci itu ada berapa ruangan, saya bilang gitu. Karena di atas kok begitu. Nah udah gitu ya udah. Akhirnya dulu anak-anak ya kan kepala. Ya Mas Burkon dan teman-teman semua, maaf ya malam-malam karena jam 9, setengah 10 malam-malam mengganggu kalian ya kan. Ya karena kita mau lihat, saya dari PT Jakarta Propertindo ini berterima kasih udah pokoknya udah dikontrol. Udah tahu jelas kondisi dan situasinya di sini. Insya Allah 2-3 hari lagi kita akan nyalakan listrik dan air. Masya Allah air mata saya keluar berbulan-bulan. Sujud saya di situ kan keramik ya. Ya Allah pokoknya sujud lama banget. Dan terima kasih Pak ya. Udah lega tuh ada janji begitu. Tiba-tiba tanggal 11, tanggal 12 saya lagi macul di sana. Lagi nanemin kacang. Ada mobil tahanan, mobil forensik ya kan. Oh polisi banyak masuk ke sini. Datang ada videonya juga datang. Kamu siapa? Saya ketua kelompok tani Pak. Emang ada apa Pak? Kamu tahu nggak lahan siapa? Lahan pemerintah Pak. Untuk rakyatnya segitu. Nah Bapak tujuanmu apa ya kan? Kamu ini udah melanggar asetnya PT Jakarta Propertindo, tahu kan?
PT Jakarta Pertindo setahu saya membangun untuk warga Pak, diperintahkan oleh gubernur sebelumnya. Banyak ngomong ini nih apa, oh, pokoknya wah didesek kan karena rame, sapam aja ada 70 orang kali kan. Kaget kita bilang, ya udah berdebat terus. Masa saya nggak jelas nggak apa justru hanya mau dibawa, mau dimasukin ke mobil tahanannya, saya yang lawan lah. Saya bilang ya untung aja nggak kelepasan pakai cangkul ya kan. Saya cangkul mendingan kita cangkul aja polisinya ya kan. Udah jelas jadi berbuat salah gitu ya kan. Wah berdebat begini-gini, pokoknya pakai apa tuh yang tanda panah ya kan. Ini kita bukan bandar narkoba Pak, emang kita sarang teroris apa Pak ya kan. Wah pokoknya luar biasa lah. Akhirnya alhamdulillah karena ibu-ibu gigi pelawannya yang mundur juga ya semua, nggak taunya ada sempat ibu-ibu kuncinya diambil apa. Ya itu akhirnya 4 kali panggilan, 1 kali udah saya nekat aja udahlah kita buat pelawan aja, masa mentang-mentang kita orang kecil, orang miskin nggak dimanusiakan, udahlah saatnya perang-perang deh. Udah amat saya bilang. Ya kalau kalian, saya ngomong sama warga, kalau kalian mau nemenin saya untuk jaga kondisi ini, ayo, enggak udah saya hadapin aja nggak apa-apa saya bilang. Supaya jadi berita internasional, saya udah wakafkan ya kan, udah jiwa saya udah wakafkan gitu. Udah saya tolak. Akhirnya saya berpikir iya, saya nggak ngerti hukum gimana caranya ya kan. Akhirnya komunikasi lah sama pendamping hukum Pak Topik, Pak Judi Prontoro di situ kan, ya banyak lah dari Pak Ismat dan sebagainya. Saya komunikasi. Akhirnya kata Pak Topik, bagus tolak foto ya kan, itu yang kirim polisi bukan kurir Pak, tolak katanya. Ya nanti saya akan kirim surat ke Polres jadi situ. Ya udah saya lebih berani lagi. Itu Bang saya di situ 24 jam nongkrongin aja, datang lagi polisi lah, udahlah jadi berita internasional aja lah. Kalau memang nangkep saya ya kan, udah saya pasang badan gitu. Ya cangkul ya biasa nyangkul kita artis itu ya memang bukan siasat niat tapi ya sambil bekerja ya kan, ya paling enggak pikiran saya ini bisa digunain juga lah gitu ya. Udah menjadi internet tapi alhamdulillah sampai sekarang. Nah tiba-tiba karena beberapa kali bersurat itu kita ke PJ Gubernur, anehnya dari wali kota itu panggil kan gitu ke wali kota Jakarta Utara. Halhasil pemanggilan yang nggak mampu, nggak mempan sama Kanit Harda 2 memaksa saya untuk mengikuti arahan beliau, Kanitnya Pak Wahyudi namanya. Saya mumpung masih menjabat di sini Mas Purkon, alangkah baiknya Mas Purkon dan teman-teman ikuti saran saya. Kalau enggak, saya sebagai pihak kepolisian yang menerima laporan ya saya akan lanjutin. Ya saya jawab dengan gamblang, apapun yang akan terjadi, karena di sini bukan yang berdiri si Purkon yang di hadapan Bapak, banyak Purkon yang lain. Saya bilang banyak Purkon yang lain Pak, ya kan begitu. Kalau Bapak hanya bercerita si Purkon ini harus keluar dari KSB Kampung Susun Bayam, terus Purkon yang lain Bapak nggak anggap manusia, ya bingung. Ya saya sekedar untuk menjembatani agar dialog ini dengan Direktur Pengembangan Bisnis dan Usaha PT Jakarta Propertindo itu bisa terjalin, ya baiklah. Nah itu kan sebenarnya gedung itu belum layak. Ya saya jawab, Bapak yang nggak bisa menyebutkan belum layak. Saya pelakunya Pak dengan warga, yang bikin gambar saya, cuma dibantu sama arsitek aja, gitu. Ya Allah alam, arsitek itu dibayar apa enggaknya, yang penting kami bangga, kami sudah membuat desainnya, gambarnya dari kami, desainnya disempurnakan oleh tim ahli arsitek, konsultan pembangunan sebagainya itu. Nah kalau memang nggak layak, orang kami sampai selesainya itu menyaksikan kok diem juga kan. Nah, ya artinya menurut prosedur dan aturan kan belum pas gitu, maksudnya gitu. Ada hal, ya kalau ada hal apa bagaimana, saya bilang kembali lagi pada PT Jakarta Propertindo. Kalau membiarkan kami, ya sekarang cara nalarnya kalau kami diberikan kuncinya, legalitasnya bagaimana, otomatis air bayar, kami listrik bayar, itu gedung kan terawat. Ya kalau begini kita bagaimana mau suruh gedung itu rusak? Saya juga nggak mau Pak. Sedikit besarnya warga ini berkarya juga, kolaborasi ya kan gitu. Ya lebih baik kami tempatin walaupun apa situasi kondisinya yang kami hadapin ini, ya apa yang terjadi ya terjadilah saya bilang. Oh pokoknya akhirnya yaudah
pas tanggal 8 ini nggak salah ya, tanggal 8 Desember apa 8 Desember ya, kita ke wali kota. Nah, ya nggak taunya di situ Seko, sekretaris kota, asisten pemerintahan, lurah, camat, sama si pelapor Hikmat ini. Ya ini mah bukan dialog ya kan. Artinya tetap mereka memaksa untuk kami keluar. Ya saya cecer gitu ya, disaksikan dengan soliditas yang lain lah, dan penamping hukum juga ada di situ, Pak Juju, Pak Ismat gitu. Ya kami prinsipnya bukan cerita mau PJ itu mau buatkan tempat lagi ya kan. Ini rusun udah jadi ya kan. Bahkan kita yang juga artinya kolaborasi yang berkarya juga di sini kan. Ya artinya kebunnya juga udah ada, apa susahnya sih kan gitu. Kenapa nunggu tahun 2025 harus apa mau dibangunkan lagi lah, ini urusan ini buat apa? Sedangkan kita ruang ekonomi kita, hak air, hak listrik, di ruang hidup semua ini, sampai hak pendidikan anak pun sampai sekarang mana nggak dipedulikan. Wallahi demi Allah sampai sekarang. Ya kita cara mandiri aja. Ya untungnya hidup kami di Kampung Bayam ini banyak diperhatikan. Ya nasibnya kalau nggak mahasiswa, wartawan, aktivis ya kan, relawan. Ya PJ-nya atau gubernur yang sekarang ini mana nggak ada. Padahal kan tanggung jawab beliau gitu pada masyarakatnya. Ada bedanya nggak sih gitu? Karena kita warga DKI gitu. Ya walaupun bukan warga DKI, Pulau Jawa, kalau mereka datang ke Jakarta, ini perhatikan juga dong pemerintah gitu harusnya. Nah apalagi kami sebagai yang bobo di sini, sampai orang tua kami meninggal di sini, sampai saya punya anak di sini. Nah ini kok jadi kayak gimana gitu? Enak banget gitu ya. Kalau saya sih akhir perkataan ini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapatlah tersentuh lah PJ Gubernur dan penggede-penggedenya Direktur PT Jakarta Propertindo. Lanjutkan lagi pembicaraan tanggal 16 Oktober pada saat kita bersama-sama duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Katanya dalam 16 Oktober itu perkataan Pak Iwan Takwin, dalam bulan-bulan ini kita pastikan warga bisa sudah menempati di Kampung Susun Bayam. Ini berapa bulan? Ayo ingatlah, ini bukannya artinya perkataan itu cuma hanya blok, tapi udah dicatat tuh sama malaikat. Di dunia kita boleh ingkari lah begitu. Sama siapapun kita bisa lah gitu. Tapi ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan menyentuh juga lah PJ Gubernur. Ayo, apalagi PJ juga walaupun itu bukan pilihan rakyat, tetapi dia memiliki tugas untuk rakyat. Ayo buka mata hati di bulan Ramadan ini, jangan main-main, ini ruang hidup. Bayangkan di sini ada anak-anak, ada ibu-ibu, ya kan, bapak-bapaknya harus juga menjalankan disposisi ruang ekonomi, harus bekerja. Tapi sekarang ini kita fokus dengan situasi kondisi ini. Bayangkan nggak ketakutan warga dari 50-64 kakak ini kelaparan, ya kan, dengan dimiskinkan. Sebenarnya kami bukan orang miskin. Bayangkan ibu-ibu sudah bahasa Inggrisnya udah oke. Saya sampai lulus sekolah di sini, ya kan. Kan Pemda juga yang mengadakan. Bukalah mata hatinya. Ayo, terus bagaimana ruang ekonominya? Ayo, kita bersanding lah dengan stadion internasional. Toh kalau kita bersama-sama menjalani, ya Jack Pro juga nggak ada dirugikan gitu. Ya PJ Gubernur saya rasa juga dapat plakat penghargaan nantinya. Kita akan buktikan sebagai warga masyarakat gitu. Nggak mungkin kalau begini ya plakatnya garis merah nanti kan, rapot merah buat PJ Gubernur dan jajarannya gitu. Ya mudah-mudahan di Ramadan ini mereka bisa membuka mata hati mereka lah tentang ruang hidup kami di sini. Jadi tadi kan Bapak sempat bilang ya Pak, kalau misalkan nanti tahun 2025 itu nanti akan dibuatkan gedung baru. Nah itu sebenarnya ada dialog masih Pak dari pemerintah provinsi sendiri, kenapa alasan warga Kampung Bayam ini belum diterima, belum diserahkan kuncinya gitu Pak? Iya, kalau ada beberapa kali kita bersurat juga yang namanya sama PJ Gubernur, saya nyentuh tangannya juga belum, ngelihat mukanya juga belum, apalagi pengen meluk gitu kan. Dia namanya rakyat, artinya anak.
wajib dong memiliki kebanggaan kepada bapaknya. Rasa cinta anak kepada bapak pasti meluk. Ya kan gitu. Ini boro-boro sampai ke situ. Dibilang lihat mukanya aja di media. Wajahnya gitu maksudnya, wajahnya PJ. Makanya saya minta buka mata hati lah PJ ini. Kok ngelangkah ke sini aja mau nengokin nggak ada. Gitu. Ada apa dengan kami? Apakah kami ini bukan keluarga negaraan? Ya kalau memang kami dianggap bukan keluarga negaraan, ya cabutlah 64 KK ini sebagai keluarga negaraan Republik Indonesia. Gitu ya kan. Belum ada dialog. Nah, ya sampai sekarang ini juga nggak paham, tiba-tiba di publik aja. Di publik menyatakan bahwasanya 2025 di wilayah Tanjung Priok akan dibuatkan buat warga Kampung Bayam. Terus di media itu warga Kampung Bayam sudah nyaman di Nagrak. Yang nyaman yang di Nagrak yang warga Kampung Bayam yang mana ya? Sampai sekarang kita pengen tahu, pengen dialog bersama warga Kampung Bayam yang mana yang sudah nyaman di Nagrak begitu. Begitu aja kita pengen tahu gitu. Kalau memang kelompok tani Kampung Bayam, mana dia sertifikat kelompok tani Kampung Bayam? Kan Pemda yang ngasih, Dinas KPKP yang ngasih. Nah itu aja tandanya gitu. Kalau memang dia warga Kampung Bayam, karena warga Kampung Bayam ini ada petani gitu, ada ruang hidupnya, ada historinya gitu. Jangan asal main Kampung Bayam aja. Ya di rel kereta dulu juga nyebut Kampung Bayam, padahal teritorialnya kan beda, bukan Kampung Bayam kan gitu. Artinya di sini ada histori kehidupan lah gitu. Oh iya Pak, oke terakhir sebelum pada saat ini pembangunan, terus juga tadi kan sempat hunian sementara. Nah, warga Kampung Bayam ini hunian sementara itu sebelum masuk ke akhirnya masuk ke dalam rumah susun Kampung Bayam itu di mana sih Pak? Iya, di Jalan Tongkol, Jalan Tongkol 10 Pergudangan Kerapu nomor 10 RT 9 RW 1 Kelurahan Ancol Pademangan. Nah, jadi ceritanya begini. Dulu kan yang dibangun awalnya itu kan Stadion JIS, Pancong udah berdiri. Udah jelas karena petani itu kan ada tanaman timun, ada melon, ada semangka ya kan di samping yang tadi saya ceritakan bayam. Karena apa itu? Untuk menambah nilai ekonomi kita dari tambak kapal. Itu yang namanya, kalau dulu namanya apa, Tego PP ya, Tego PP yang bagian sosialnya apa gitu. Sampai nanya, Bang, ini kapan panennya Bang? Ya paling nggak seminggu, 2 minggu lagi ya. Iya, enggak, soalnya Pancang mau nyampe ke sini nih Bang. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau itu cabut, jangan Bang, itu kan mubah, pekerjaan mubah Bang, nggak baik. Pokoknya tunggu gede aja. Nah, kebetulan Bang, besok kita ukur dulu deh lahannya, dia bilang. Supaya kita prediksi dulu nih tanaman-tanaman yang jangka panjang, yang bisa dipindahin. Maksud Abang gimana Bang? Saya bilang ke Bang Sami itu. Ya, kita ukur, maksud saya kayak model tanaman-tanaman serai. Kan jangka panjang tuh, bisa dipindahin. Bibitnya bisa dikembangin Bang, katanya. Oh, maksudnya lahan untuk ininya pemindahan lahan. Iya, ntar besok kita ukur. Nah di situ diukur saya masih paham banget. Dari bibir tembok itu pagar 50 meter, panjangnya 760 meter. Nah setelah diukur baru dia ngomong. Jadi saya paham nih. Nah ini Bang kita ukur serai Abang apa yang bisa dipindahin. Besok mulai pindahin deh, dia bilang. Cuma yang buahnya belum mateng, yang kemarin Abang bilang menerangkan 2 minggu lagi ini, tunggu aja 2 minggu. Baru kita bersihin, kalau udah buahnya dipetik dia. Sampai sejauh itu loh, kita manusianya aja ya kan bangga. Ini bukan gubernurnya, di bawahnya gitu. Makanya kenapa? Saya bukan membanggakan Pak Anies, bukan membanggakan kinerja kerjanya bawahannya, bukan gitu, bukan. Karena ini nyata. Oh ternyata sebaik-baiknya kepemerintahan DKI dulu itu untuk mengedukasi karakternya semua warga ini bukan cara kasar yang kita alami dulu dengan cara surat 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, nggak begitu digusur, dibakar ya kan, seolah-olah kita ini warga kayak Ethiopia kan gitu. Ya ini enggak kan, makanya kita juga sekarang pas terjadi kayak begini, saya kadang-kadang suka, ini mimpi bukan sih Pur gitu. Kok cuma segitu doang, kita ya sampai sekarang kok nggak ada kelanjutan kayaknya gimana gitu, kayak ngambang aja sampai sekarang gitu, nggak yakin, nggak percaya gitu.
kok sesuatu hal yang sudah kehidupan kami itu peradabannya sudah diperbaiki kok enggak lebih baik lagi gitu, aneh gitu. Makanya saya sering ini kayak mimpi yang kemarin itu ya kan gitu. Ya begitulah. Ya makanya saya bilang kalau bilang PJ atau Jakpro atau Sekda berbicara masalah Kampung Bayam, kita kepengen dialog dulu gitu loh. Belum pernah toh tanggal 16 Oktober aja diundang PJ Gubernur dan ASN-nya semua pada nggak hadir. Yang ada Direktur Jakpro-nya doang. Sama warga. Iya, sama warga. Ya kan gitu. Ya itulah. Mana kehadiran pemerintah dan negara kan gitu. Ya, betul, Pak. Wah, seharusnya negara dan pemerintah yang melindungi rakyat. Nah, Justru gitu. mereka tidak melakukan perannya di sini. Iya, Mereka tidak hadir. harus hadir dan berperan. Ini seolah-olah kita jadi pelayannya Jakpro, jadi pelayannya PJ. Ini Bang, terus terang aja, ini kalau kita nggak ditanemin, ya udah yang sono tuh kayak rumput itu udah masuk sela-sela keramik itu kan jadi pecah. Jadi semua. Ini makanya kita tanemin keliling ini, Abang ntar keliling aja. Ada jagung, ada kacang. Makanya setiap ada tamu itu ya mau metik kacang, daun kacang ya tinggal itu karena ada itunya doang. Kalau bayam kan kita belum sempet gitu. Ya kalau kita nggak ini bersihin ya coba bayangin aja. Ya masa kita melayanin ya kan gitu. Harusnya kita dilayani gitu. Pak. Oke, cukup Pak. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Furqan yang telah memaparkan terkait bagaimana awal mula warga Kampung Bayam sampai hingga akhirnya masih belum juga mendapatkan status kepemilikan dari perumahan atau tempat tinggal yang layak. Oke, terima kasih Pak. Menurut Ibu sendiri sebagai perwakilan wanita, ada gak sih kendala dalam beraktivitas di rusun ini sebagai wanita yang ngurus anak juga kan di sini? Terlebih dulu sempat tinggal bareng-bareng kan ya Bu di pelataran sini. Betul. Iya. Terus juga sebagai ibu wanita, Ibu ada nggak sih solusi yang Ibu pengenin? Solusi yang diinginkan kami sebagai warga Kampung Bayam terutama perempuan ya, pengennya kami itu ditengok sama PJ Gubernur gitu, lihat keadaan kami, kondisi kami di KSP ini seperti apa gitu. Jangan cuman baca di medsos aja ya, kalau kata orang muda gitu, kalau namanya saya mah udah tua. Jangan itu aja, buktiin gitu, kesini datang tengok kami, keadaan kami itu kayak gimana, warga kami itu kayak apa. Jangan cuman hanya ngomong di medsos katanya Gana begini, tapi pengen kami itu, keinginan kami datang dan telusuri kami biar tahu. Terus kayak kendala Ibu dalam beraktivitas di sini gitu, sebagai wanita ada apa? Banyak kendalanya. Kami kan harus ngambil air dari bawah, di bawah naik ke atas kan, itu seandainya nggak ada bapak-bapaknya, otomatis kan kami ibu-ibunya harus narik. Itu juga kami bikin sumur juga, ibu-ibu juga turun ikut bikin sumur juga. Soalnya kemarin kan lagi musim panas, kami kan nggak ada air. Ya ini mah sekarang mending gitu. Walaupun kata orang-orang itu sumur itu katanya air kecomberan entah apalah, tapi bagi kami udah nemu itu air bersih aja. Pertama nemu kami itu air itu kami dikonsumsi sama kami. Ternyata pas habis ada itu pas ada acara ini yang di itu akbar itu Pak Anies, ternyata air yang kami konsumsi itu bau pesing, berarti benar-benar itu air comberannya. Dari situ kami dan nangis. Tadinya kami konsumsi itu. Nah sekarang mah mending itu ada hujan, jadi terbantulah sama air hujan. Nggak terlalu itu banget. Jadi Ibu sehari-harinya konsumsi apa gitu pakai air hujan? Iya. 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 Kalau ini sambil-sambilan dari galon. Jadi kalau misalkan galon kita lagi namanya ke depan juga keadaan darurat, ya udah gitu ekonominya juga kami darurat. Kalau dulu kan kami penghasilan dari perkebunan ya. Kalau sekarang kami perkebunannya kan nggak ada, jadi ketemunya lah ada yang
nyari botol ada yang pokoknya serabutan lah, yang penting kami nemu gitu aja. Yang penting nggak terlalu ini sendiri, yang penting kami anak-anak kami bisa hidup sekolah. Kalau pendidikan bagi kami, walaupun kami warga miskin, pendidikan itu nomor 1. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kami jadi penerus bangsa. Selama musim panas kemarin itu Ibu ngairin kebun-kebun ini dari mana? Dari air Kecomberan sebelah sono. Oh, dari Mandi juga kami dari air sono, tapi kami disuling. Yang buat itunya sulingannya kan ketua. Airnya dari Kecomberan. Tapi disuling sama kami pakai ijuk, sama keritil, sama pasir, biar jangan terlalu kelihatan butek banget gitu. Tapi namanya air Kecomberan ya, sebening apapun kami banyak yang gatal-gatal juga, kayak gitu juga kena cacar, terus banyak yang kena gatal-gatal yang namanya sebening-beningnya air Kecomberan. Jadi Ibu mau diperhatiin aja. Di tempat yang dia bisa itu ada gak sih kayak ibu dikasih pelatihan pekerjaan? Nggak ada, siapa yang mau ngasih? Kalau dulu kami lagi belum dibangun JIS, memang ada pelatihan kami dari DKPKP. Kalau sekarang boro-boro PJ gubernurnya aja dah, nggak pernah mau nengokin kami. Ya bukannya kami minta ya, segala bentuk apapun, bansos apa belum pernah kami menerima, belum sama sekali. Jadi harapannya Ibu cuma pengen diperhatiin aja gitu aja. Ya semuanya lah, ya pengen diperhatikan, pengen ditengok kami itu, jangan kami itu kayak begini terus terlunta-lunta, hidup kami terkatung-katung entah gimana gitu. Intinya kami itu pengen nyalain listrik, air sama kunci gitu aja. Ini kan udah hak kami ya, bukan ini. Pengen kami itu aja. Diperhatiin, didatangin ke sini gitu, kolaborasi sama kami warga Kampung Bayam. Hasil diskusi dan wawancara dari Kampung Bayam tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan Gubernur Provinsi Jakarta yang ternyata tidak sinkronisasi dengan PJ Gubernur yang saat ini. Para warga Kampung Bayam ini pun sudah berusaha mengirimkan surat buat melakukan audiensi. Namun hingga saat ini masih nihil dan terjadi lempar tanggung jawab antar lembaga lain. Solusi yang diharapkan dan diinginkan dari warga Kampung Bayam, semoga warga Kampung Bayam dapat secepatnya menghuni rusun Kampung Bayam yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, yaitu Anies Baswedan. Nah, mereka hanya ingin pulang ke rumah mereka. Harapan warga itu cuma 3, yaitu akses air, listrik, dan kunci tempat mereka untuk tinggal di rusun Kampung Bayam. Terima kasih.